Bandara merupakan tempat lepas landas dan mendaratnya pesawat nih guys. Cuaca buruk selalu menjadi halangan bagi para pilot untuk lepas landas dan pendaratan pesawat. Namun ternyata ada bandara di dunia ini yang cukup mengerikan bagi para pilot untuk melakukan lepas landas dan pendaratan pesawat nih guys. Berikut ini adalah 10 bandara paling mengerikan di dunia versi Lusiranau. Bukan tanpa alasan, mengapa beberapa bandara ini dijuluki paling berbahaya di dunia nih guys. Lokasi yang ekstrim membuat pilot harus ekstra waspada saat mendaratkan pesawatnya di bandara paling berbahaya di dunia ini. Bandara Sea Ice Ice Runway Antartika, mungkin ini adalah landasan paling dingin di dunia nih guys. Bagaimana tidak, seperti namanya landasan ini diukir di es laut dari Rhode Island setiap tahunnya. Dengan panjang mencapai 2,5 mil, landasan ini beroperasi sebagian besar pada musim panas di Antartika nih guys. Karena landasan ini terbuat dari es yang mungkin saja bisa pecah. Pastinya pilot harus ekstra berani untuk bisa mendaratkan pesawat dengan mulus nih guys. Sang pilot harus menghindari mendarat terlalu berat dan roda tidak boleh tenggelam lebih dari 10 inci ke dalam es. Itulah sebabnya pesawat harus dipantau secara ketat untuk memastikan hal tersebut. Bandara Courchevel, Perancis, Pegunungan Alpen, hanya pilot bersertifikat yang diizinkan mendarat atau lepas landas di bandara ini guys. Bandara ini terletak di wilayah Saint-Bon-Tarentaise, Pegunungan Alpen, Perancis. Mengingat keberadaannya di daerah pegunungan, membuatnya masuk dalam kategori bandara paling berbahaya di dunia nih guys. Apalagi Courchevel memiliki kemiringan sekitar 18,5 derajat, bentuk landasan yang pendek dan curam. Aktor Pierce Brosnan dalam film Tomorrow Never Dies pernah melakukan pendaratan di bandara ini guys. Namun seperti pilot lainnya, dia juga harus melakukan pelatihan dan mendapat sertifikat sebelum diizinkan mendarat di Bandara Courchevel. Bandara Princess Juliana International adalah bandara yang berdekatan dengan pantai Maho, Karibia. Bandar udara ini dinamai dari nama Putri Juliana yang mendarat di sini pada tahun 1944 sebagai putri mahkota nih guys. Sang pilot harus melewati di atas air pantai Maho dan harus membuat instrumen pemeriksaan teratur untuk memastikan terjaganya ketinggian yang sesuai nih guys. Sebab jika pesawat terlalu rendah, maka sangat berbahaya bagi pengunjung pantai dan rumah-rumah penduduk nih guys. Namun jika terlalu tinggi, pendaratan juga akan gagal. Pasalnya, jarak antara laut dengan badan pesawat begitu dekat. Lepas landas akan memaksa pilot membelok tajam ke kanan dan memutar untuk menghindari gunung di ujung landasan. Bandara Barra, Skotlandia. Jika pada umumnya landasan pesawat itu kering dan jauh dari genangan air, namun tidak dengan bandara satu ini guys. Selain landasan pacunya yang pendek, Bandara Udara Barra juga menggunakan pantai sebagai tempat pendaratan dan lepas landas. Bahkan 3 landasan pacu yang dimiliki Barra hanya ditandai dengan tiang-tiang kayu. Landasan ini ditutup pada malam hari disebabkan dadanya air laut yang pasang nih guys. Karena itu landasan Barra hanya bisa digunakan pada penerbangan yang terjadwal dan tidak untuk di malam hari. Bandara Kai Tak, Hong Kong adalah bandara utama Hong Kong yang saat itu menangani hampir 30 juta penumpang per tahun pada 1996. Selama itu pula, 12 kecelakaan udara telah terjadi di bandara ini dengan menewaskan 270 penumpang. Insiden mematikan adalah ketika menimpa pesawat Hercules marinir Amerika Serikat yang terjun ke pelabuhan saat lepas landas pada tahun 1995. Landasan pacu ini berada di utara Teluk Kowloon, Hong Kong. Dengan dikelilingi pegunungan, pendaratan di Bandara Kai Tak semakin sulit karena harus melewati daerah pemukiman. Sehingga pilot harus melakukan manuver sulit
sebelum pesawat menyentuh daratan nih guys. Karena kerap terjadi kecelakaan fatal, Bandara Katak akhirnya ditutup pada tahun 1998. Bandara Sabah di Karibia adalah salah satu bandara yang mendapat julukan landasan pacu terpendek di dunia nih guys. Hanya sekitar 1.300 meter, pilot menggambarkan mendarat di jalur ini lebih mirip dengan mendarat di kapal induk. Proses pendaratannya pun terbilang rumit. Pilot terlebih dahulu harus menerbangkan pesawat ke tebing, selanjutnya membuat sebuah belokan tajam ke kiri dan akhirnya mendarat dengan mulus. Bandara ini terlihat tinggi di atas lautan sekitarnya dengan tebing terjal di 3 sisi. Bandara Paro Butan adalah bandara yang berada di antara puncak Himalaya yang menjulang tinggi. Bandara Paro adalah salah satu bandara di dunia yang paling menantang bagi para pilot. Karena begitu menantangnya, hanya 8 pilot di dunia yang disertifikasi untuk bisa mendarat di bandara ini. Mengingat keberadaannya berada di lembah yang dalam, mendarat di Bandara Paro ini mengharuskan para pilot bernegosiasi dengan serangkaian gunung nih guys. Lalu pesawat turun dengan cepat, kemudian berbelok curam ke kiri segera sebelum mendarat. Bandara Matekane Lesotho letaknya berada di pegunungan tinggi nih guys, mengharuskan pilot punya keahlian khusus untuk lepas landas maupun mendarat di ujung Matekane. Bandara Matekane memiliki ketinggian sekitar 2.000 kaki. Mengingat keberadaannya di tempat tinggi, proses lepas landas maupun mendarat akan sangat tergantung pada kondisi angin. Pesawat yang akan parkir di sini tidak disarankan untuk terbang sebelum mencapai akhir landasan pacu di ketinggian 1.312 kaki. Bandara Tenzing Hillary khusus dibangun untuk para pendaki Gunung Everest nih guys. Di bandara ini penerbangan hanya boleh dilakukan pada siang hari dengan ketentuan cuaca cerah. Namun, jika angin berhembus kencang dan langit cenderung berawan, bandara akan ditutup untuk segala penerbangan nih guys. Panjang landasan Bandara Tenzing Hillary hanya 460 meter dan lebar 20 meter. Di Bandara Tenzing Hillary tidak ada kesempatan untuk melakukan kesalahan saat lepas landas atau mendarat nih guys. Sebab landasan bandara mengalami kemiringan di ujungnya dan langsung ke arah lembah. Karena ekstrimnya bandara ini, sejak tahun 1973 hingga 2010 telah terjadi 9 kecelakaan pesawat di bandara ini. Bandara Puncak Madeira dikenal sebagai salah satu bandara paling berbahaya di dunia nih guys. Hal ini mengingat landasan yang dimiliki Puncak sangat pendek dan posisinya dekat dengan tebing. Pada tahun 1980, pesawat Boeing 727 jatuh di ujung landasan saat akan mendarat. Akibatnya sebanyak 131 penumpang tewas. Semenjak kejadian tersebut, landasan pacu diperpanjang di atas laut dengan 150 tiang beton untuk menopang kayu. Meskipun landasan tidak lagi pendek, namun posisinya yang berdekatan dengan pegunungan dan laut tetap saja menimbulkan masalah nih guys, yakni terkait dengan turbulensi ekstrim dan kondisi cuaca buruk. Kondisi itu memberikan masalah bagi pilot, bahkan pilot yang berpengalaman sekalipun, saat lepas landas atau mendarat. Demikianlah informasi dari Lucy Ranau. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Hold me close till I get up.